Sari, Sari, ngapain ribut? Anak iparku yang baik, sediakan aku makanan. Aku kelaparan, mata pun tak bisa buka. Mbak Arif, kau tua busuk. Selalu terbaring, tak kerja. Masih mau makan? Cepat duduk, cari botol buat uang. Aku cari botol sebelum subuh. Tapi ini aku sakit. Kau bicara begitu padaku. Aku ini mertuamu. Bisa apa? Anak saya dengan aku. Kau bisa apa padaku? Ku bilang saja. Kalau tak takut orang bicara, pasti ku buat kuburan buat kau. Tak usah makan saja, buang-buang nasi. Kau Kau apa? Cepat bangun, bangun, cari uang. Kau tak ada makan. Cuma segitu saja. Jangan harap makan hari ini. Dasar lapar, kau lapar sampai gila. Makanan si gembul itu kau makan. Dia makan apa? Lepaskan, lepaskan. Adik, kapan kau terbang? ilusi lagi. Tubuhku makin lemah. Kakek tua ini berbaring pura-pura mati. Menakut-nakuti siapa? Bangun sekarang. Ayah! Apa? Kenapa jatuh ke tanah? Anakku, akhirnya kau pulang. Sari, ini ayahku. Jangan terlalu kasar. Kakek tua ini tak bisa dibiarkan lagi. Oke, aku pasti hormati ayahmu. Begini, Bambang, aku nyetir. Kita ajak kakek makan enak di kota. Beli baju baru buat ayah. Tak usah bilang aku benci dia. Ayo ayah, kita makan enak. Beli baju baru juga. Cepat! Yo! Sari nyetir 2 jam. Kenapa belum sampai? Tunggu saja, hampir sampai. Sampai di sini. Sampai di tempat terpencil ini, mana ada makanan? Di tengah-tengah, tak ada toko. Mana ada makanan? Tunggu aku! Sari, kamu lagi ngapain sih? Cepat berhenti! Ngapain kamu ribut? Aku cuma bantu ringankan bebanmu. Si tua ini makan minum dari kita sudah lama. Kita urus sudah cukup baik. Sari, ini ayahku. Gak ada, tapi dengar ya. Diam kau, berisik lagi. Kau tinggal sini, hidup sama si tua itu. Oh ya, saat pulang kita langsung umumkan. Ayahmu sudah meninggal. Kenapa? Belum cukup 100 juta rumah. Gak pakai uang duka dia. Kita mau malah merampok. Ayo. Bekal busuk, kamu buta ya? Kakek, kenapa kau di tanah? Kau mau permen lollipop? Ibumu tak belikan. Ini permenku untukmu. Si tua, kau sudah lumpuh. Gak kerja, gak makan. Kakek, aku curi ini. Ibu tak tahu. Cepat makan, jangan ketahuan. Cucu kakek yang baik. Gak bisa. Aku gak boleh mati di sini. Aku harus balik cari cucuku.
Begal busuk dari mana? Cepat pergi! Dengar gak sih? Jangan ganggu aku, cepat pergi! Kau lagi ngapain sih? Aku sekarang lebih hina dari anjing. Apa hari ini aku nggak bisa makan? Ayahku datang cek usia tulang. Walau tak lolos, steam ban-nya lumayan banyak. Sepaket besar. Memang lumayan. Permisi, boleh tanya, steam ban ini dari mana? Di gazebo taman depan, itu dari grup Abadi. Cuma bagi yang cek tulang. Oh, terima kasih. Cuma orang 100 tahun yang boleh cek tulang. Kau ini kenapa? Berapa usiamu? Kau datang cek tulang di sini. Berapa usiaku? Kayaknya aku 1000 tahun. Apa? 1000 tahun? Aku tahu kamu cuma ingin roti putih itu. Demi hal sebesar itu, kamu bohong-bohongan. Ingat ya, mesin grup Abadi sangat canggih. Jangan harap bisa tipu. Cih, aku memang demi roti putih itu. Tapi kalau tak makan, aku bisa mati kelaparan. Tulis namamu. Usia tulangmu 107 tahun. Lebih dari 100 tahun. Tiap bulan dapat 100.000. Tiap tambah 1 tahun, tiap bulan tambah 100.000. Subsidi kamu nanti tiap bulan 800.000. Cukup ambil darah, bisa aku laporkan. Setelah itu, tiap bulan dapat subsidi. Ayo. Kamu tak bisa tes? Gak bisa tes. Kenapa? Formulirmu tak ada usianya. Gimana aku tesnya? Kamu pikir rambut putih dikit, bisa pura-pura jadi kakek tua? Jangan harap. Aku lupa usiaku. Aku mohon, tolong tes aku. Pergi sana. Pak Surya, lihat dia kasihan sekali. Tolong tes dia saja. Kasihan, jadi bisa tes. Di dunia ini banyak yang kasihan. Kau mau urus semua? Bisa kau urus semua. Kau tak mau, biar aku. Dewi, tes ada standarnya. Kau mau langgar aturan majelis kesatria? Dia hampir kelaparan. Langgar aturan, tapi nyelamatinya sepadan. Ada apa ini? Kenapa tubuhnya bersinar? Apa dia pendeta Gunung Suci? Guru besar. Kenapa? 99 kakak seperguruan bersama aku kultivasi di Gunung Suci ribuan tahun. Kenapa mereka bisa terbang, tapi aku tak bisa? Arif, hubunganmu belum putus. Kalau mau terbang, harus putus hubunganmu. Tapi mana hubunganku? Aku sembunyi ingatanmu. Saat bertemu jodohmu, akan terbuka sendiri. Ini jodohku. Dia yang bangkitkan ingatanku. Mana mungkin? Mana mungkin? Usia tulangnya 1000 tahun. Mana orangnya? Usia tulang orang itu ternyata 1000 tahun. Serius? Pasti palsu. Cuma alat tes grup Abadi yang rusak. Makanya muncul 1000 tahun. Terbang dan menyelip. Itu cuma trik ilusi. Mungkin saja dia cuma mau menipu subsidi dari grup Abadi. Pak Surya, tak semua pasti begitu. Kalau kakek itu ternyata benar 1000 tahun. Tak mungkin. Cuma alatnya rusak. Lihat. 1000 tahun ternyata benar. Aku harus segera lapor kepala majelis. Orang ini sudah hidup lama. Mungkin dia tahu rahasia Abadi. Halo, kepala majelis. Aku menemukan di kota Loka orang usia tulang 1000 tahun. Tapi aku tak berdaya. Dia kabur dalam sekejap. Benar, 1000 tahun. Ini benar. Aku bersumpah demi nyawaku. Baik, Pak Surya, dia sangat penting bagiku. Usahakan menemukan dia. Kalau tak ketemu dalam sehari, kepalamu tak usah kau bawa lagi. Baik, kepala majelis.
1000 tahun kembali ke sini. Masih terasa begitu akrab. Ini kakek Agung Santoso. Kakek kembali dari alam dewa ke Gunung Suci. Kakek Agung. Salam kakek Agung. Salam kakek Agung. Muridmu kakek Agung. Maaf tak jemput. Mohon ampun kakek. Tak apa. Aku cuma mau lihat Gunung Suci sekarang. Sekalian, tolong carikan seseorang. Oh, kakek mau cari siapa? Dewi Pratama. Dia, kakek Agung. Dewi Pratama itu putri sesepuh Pratama dari Majelis Kesatria. Ada apa kakek cari dia? Aku ada urusan. Tunggu urusan dunia selesai. Kau akan tahu. Baik kakek. Pratama kakek, Gunung Suci sudah muncul. Kau dan putrimu Dewi harus layani kakek Agung. Jangan ada kesalahan. Kau yang bertanggung jawab. Pemimpin kakek Gunung Suci muncul di dunia. Baik, tapi kakek Agung pendiam. Tak suka orang tahu keberadaannya. Harus sembunyikan identitas kakek. Jangan buat kakek marah. Baik, ikuti perintah. Ayah! Kenapa? Kamu kurang beruntung sekali. Sakit sekali. Sakit sekali nyawamu sudah pergi. Pak Arif biasanya juga sehat. Kenapa tiba-tiba sakit dan meninggal? Memang benar. Dia orang baik. Sayang sekali. Sari, dia sakit apa sih? Kenapa tiba-tiba meninggal? Sakit apa? Sakit kotor. Sakit kotor? Pak Arif biasanya orangnya setia. Kenapa bisa sakit kotor? Kau bilang dia terlihat setia. Siapa tahu di belakang dia orang yang mana? Apa yang dia lakukan? Lagian, sudah dicek Bu Rini. Bu Rini, benar? Benar sekali. Kau tak tahu. Pak Arif tubuhnya luka. Penuh bisul. Menjijikkan. Aduh, jijik sekali. Mending cepat mati. Kenapa Bambang nangis? Ayahmu berbuat kotor, bawa penyakit ke rumah. Kau tak jijik, masih punya muka nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Cuma lama. Kenapa pergi begitu cepat? Aku ini tak punya apa-apa. Uang ini cuma tanda kasih sayangku. Uang segitu saja masih berani datang. Aku sudah tua, tak pandai apa-apa. Tak pandai? Itu Pak Arif. Cepat mati. Kakek, aku belum sempat berbakti. Kenapa kakek sudah pergi? Mati juga biasa saja. Dia sudah tua, pantas mati. Dewi, kenapa pulang dari kantor? Gimana kalau kerjaanmu terganggu? Kerjaan itu tak penting. Ikut mengiringi kakek itu yang terpenting. Keluarga ini cuma Dewi yang tulus menangis. Pasangan itu kira-kira nangis dikit bisa tipu kita semua? Siapa suruh Pak Arif punya anak dan mantu begini? Itu nasibnya. Siapa suruh Bambang anaknya? Dewi, jangan nangis. Kakekmu sakit menular. Mati itu cuma waktu saja. Aku nggak percaya. Kakek mana mungkin mati karena penyakit itu? Kenapa nggak percaya? Sudah aku bilang kakekmu bukan orang baik. Cuma brengsek tua. Baguslah mati dengan malu. Bukti yang jelas. Buktinya dia brengsek tua. Sudah. Jangan ribut lagi ya. Dewi, kakekmu sakit menular. Kita harus segera kubur dia. Baik. Tapi ayah, aku mau lihat kakek terakhir kali. Lihat wajahnya. Nggak boleh. Badannya penuh bisul. Kau tak takut tertular? Aku takut. Ibu, kamu berdiri jauh saja. Aku sendiri yang lihat kakek. Nggak boleh. Sari, kenapa kau terus menolak biar Dewi lihat kakeknya terakhir kali? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyi? Keluarga Wijaya? Apa maksudmu? Maksudmu kakek kami mati secara misterius? Sudah kubilang, dia mati karena penyakit. Kau bilang sakit jadi sakit. Di desa Wijaya ini, tak ada yang lebih bersih dari Pak Arif. Benar. Siapa bilang Pak Arif sakit? Malah kalian berdua yang bunuh dia. Kalian fitnah! Fitnah! Kalian tuduh aku tanpa alasan. Kalau kalian tak bersalah, buka peti mati. Biar semua tahu. Sebenarnya Pak Arif mati bagaimana? Benar. Tubuh kakek selalu sehat. Ibu, aku mau buka peti. Lihat mayat kakek. Dasar anak nakal. Kenapa kau tambah masalah? Sudah kubilang, dia mati karena penyakit. Tak cuma Dewi tak percaya.
Aku juga tak percaya. Kalau tak berani, biar aku buka. Mau buka peti? Jangan harap. Pak Arif memang mati penyakit. Aku Sari. Kalau hari ini aku bohong, biar aku disambar petir. Kemana? Ya, aduh, setan. Pak Arif, ada penyebabnya. Jangan cari kami. Cari yang menyakitimu. Kamu sudah mati. Cepat pergi. Jangan tinggal di dunia ini. Ternyata anak dan menantuku bilang ke warga bahwa aku sudah mati. Kami bukan keluargamu. Dia keluargamu. Cari dia. Kakek masih hidup? Tentu saja masih hidup. Syukurlah aku tahu. Dewi, lihat baik-baik. Ini bukan kakekmu. Kakekmu masih di dalam peti. Sari, di sini nggak ada apa-apa. Gak ada. Dasar Pak Arif. Sudah mati masih cari masalah. Berani main hidup lagi di depanku. Hidup lagi? Ya, hidup lagi. Pak Arif, jangan kira kau hebat. Berani sombong di depanku. Mau pergi? Kalau masih tak pergi, waspadalah aku musnahkan kau. Biar kau lenyap. Sari, wanita paling kejam. Kau mau bohong hidup lagi. Biar aku pergi. Kalau tak mau lenyap, cepat pergi. Sari tega sekali. Malah mau Pak Arif musnah. Kamu tahu apa? Barang kotor begini harusnya mati dan reinkarnasi. Sari, lihat baik-baik. Aku manusia hidup. Kakek kami sudah lama mati. Kamu ini entah dari mana, arwah liar. Jangan coba tipu aku. Pergi! Kakek punya bayangan. Ibu, kakek punya bayangan. Dia bukan arwah. Kembali! Tubuh kakek hangat. Dia bukan arwah. Pak Arif, kamu benar-benar belum mati. Tentu saja aku belum mati. Sari, Bu Rini, kenapa kalian bisa bohong? Siapa bohong? Waktu itu Pak Arif mati di depan mataku. Bu Rini bisa saksinya. Benar, waktu itu nggak ada denyut jantung. Siapa tahu Pak Arif bisa keluar dari peti mati, minta dukungan kalian. Kalau belum mati, kenapa berpose? Cepat kerja. Tanaman di ladang sudah tertunda sehari. Ibu, kakek susah payah hidup kembali. Biar dia istirahat 2 hari. Istirahat? Mau istirahat apa lagi? Sudah tidur di peti mati sehari. Bukankah itu istirahat? Sari, kenapa begitu tega? Soalnya apa? Urusan kami. Kapan kamu urus? Pergi sana. Sari nggak suka aku ikut campur ya? Berikan uang tamuku. Aku nggak peduli. Minta aku balikin. Oke, Pak Arif sudah pulang. Kamu suruh dia balikin. Ya. Ibu yang terima uangnya. Kenapa kakek yang harus balikin? Sari, kamu bercanda apa? Cepat keluarkan uangnya. Balikin ke semua orang. Mau aku keluarkan uangnya? Jangan mimpi. Ayahmu sebentar lagi mati. Aku cuma terima uangnya dulu. Ibu, kamu bilang apa? Apa kakek mau mati? Sari, kamu sungguh tak tahu malu. Uangnya takkan banyak. Tak balikin, malah kutuk Pak Arif mati. Omong kosong. Arif mati karena Tuhan suruh. Mana aku yang kutuk? Arif lama kanker, tak lama hidup. Bangun mati ini. Mungkin karena kanker kambuh. Iya, Bu Rini. Iya, kanker Arif sudah menyebar. Tak bisa diobati. Meski tak adakan pemakaman hari ini, besok mungkin saja. Aku pendeta Gunung Suci. Tubuhku anti racun. Tak pernah sakit. Mana mungkin kanker? Cuma omong kosong. Bukti apa? Bukti? Gampang saja. Ini buktinya. Cuma tulis saja bukti. Jadi kankerku cuma tulisan. Cuma tulis saja. Arif, aku demi kamu. Aku sudah undang Bu Rini untuk berobatmu. Dia langsung tahu. Kankermu stadium akhir, tak bisa diobati. Kukira Arif kali ini selamat dari maut. Pasti ada rezeki. Ternyata sia-sia saja. Malah tetap mati.
Kakek, jangan dengar mereka. Kanker bukan penyakit mati, bisa diobati. Mau berobat? Tak ada kesempatan. Arif, nyawamu murahan. Kenapa aku harus bayar obatmu? Dasar tua busuk. Karena kau hidup, semua jadi tak tenang. Kau, minumlah racun rumput ini. Bisa aja. Ibu, kok kamu suruh kakek mati saja? Kamu membunuh. Kubunuh siapa? Kakekmu sendiri. Tak tahan sakit kanker, pilih bunuh diri. Apa urusanku? Sari, hatimu kejam sekali. Kamu tahu apa? Kanker usus besar stadium akhir tak bisa disembuhkan. Lagian, biar dia mati demi kebaikan. Wah, kamu memang bijak. Penyakit kanker begini, tanpa ratusan juta, mana bisa sembuh? Ini akan habisi kami semua. Sari, iya aku tahu. Dewi, kakekmu sudah tua sekali. Sudah cukup lama hidup. Kalau dia bijak, pasti sudah minum obatnya. Ayah, ibu tak masuk akal. Cepat tolonglah. Pergi. Dewi, nyawa itu takdir. Waktunya kakek sudah tiba. Biar dia minum saja. Ya, anak makan daging. Ayah makan. Anak, makan yang banyak. Ayah capek cari sampah. Ayah makan daging. Baik. Ayah makan. Waktu kecil, Bambang selalu manja. Selalu ikut aku, terus panggil ayah. Kok sekarang malah mau aku mati? Obat ini tak ku teguk. Dasar tak tahu diri. Tak ada gunanya. Hidup cuma buang nasi. Tak mau minum. Tak ada pilihannya. Ibu, jangan! Pergi sana. Kakek tua, hari ini kau harus minum. Tak mau juga harus minum. Kau pasti mati. Pak Surya, rumah Pak Arif hampir sampai. Pak Arif itu sumber uang kita. Nanti sampai di rumahnya, jangan lupa sopan sama dia. Baik, Pak Surya. Ayah, tolong. Jangan kasih kakek minum ya. Kakek tua ini sakit kanker. Dia akan bikin kita semua miskin. Kau tak mau kakek minum ya? Oke, jangan nikahi Rizky lagi. Aku cari suami yang mahal. Jual kau demi uang untuk obati kakek. Ibu, tolong. Jangan jual aku demi mahar ya. Tak mau nikah, jangan mohon padaku. Mohonlah pada kakek tua itu. Dia yang gak mau pergi. Karena dia, kau terpaksa begini. Dewi selalu baik padaku. Tak boleh dijual demi mahar. Sari, kau harus bunuh aku hari ini ya. Kau tak mau aku mati. Baik, aku minum. Rest in peace, kakek. Keluarga kami akan berterima kasih. Kakek, jangan minum. Minumnya bisa mati, kakek. Dewi, kakekmu memang pintar tahu hemat uang keluarga. Biarin saja dia minum. Bambang ini biasanya kelihatan jujur. Gak disangka lebih kejam dari Sari. Ya, memang tak ada cara. Semua karena tak ada uang. Bagus kau tahu diri. Kakek, keluarkan obatnya. Kita ke rumah sakit. Mungkin masih bisa diselamatkan. Ngawain apa? Racun rumput ini gak bisa diselamatkan. Dewi, dengar aku. Cepat dukung kakek ke peti mati. Tunggu dia mati saja. Tidak boleh begini. Kenapa nggak boleh? Lagian pasti mati juga. Mati di peti pas banget. Nggak usah kita usahakan. Bambang, ambil pakaian kematian buat ayahmu. Terus taruh di peti mati. Tidak boleh, tidak boleh. Wah, Pak Santoso tua. Akhirnya gue temukan. Aku datang bawa uang. Pak Santoso tua. Kamu siapa? Uang apa? Aku CEO Grup Abadi. Aku kasih Pak Santoso tua uang kerjasama.
Tuan Santoso, lihatlah. Ginseng hutan 100 tahun. Harganya 200 juta. Permata merah 300 juta. Dan lukisan karya seniman Kartajaya 500 juta. Asal Tuan kontrak dengan kami, semua ini milik Tuan. Tuan Santoso. Kontrak apa seberharga ini? Ini apa sih? Asal tiap bulan kamu kasih 2 tabung darah, lakukan setahun. Tiap tahun ada 20 miliar buat Tuan Santoso. Tapi dia baru minum racun rumput. Gimana ini? Apa? Tuan Santoso minum racun rumput? Obat itu pasti mati. Bambang, cepat nyetir. Antar ayah TRS. Kalau ayahmu mati, aku habisi kamu. Ibu, kakek baru saja kau paksa minum racun rumput. Racun rumput! Dia takkan selamat. Betul. Tadi Arif tak berharga, kau paksa dia mati. Sekarang berharga, kau suruh dia hidup. Kau pikir kau orang penting? Aku yang atur hidup mati Arif. Aku yang putuskan. Sudahlah. Ayah tak usah ke RS. Bambang, kau berani sekali. Mau tak dengar aku? Aduh, Sari. Yang ayah minum tadi, racun rumput palsu. Palsu? Kau selalu cari mati. Mana berani aku taruh yang asli di rumah. Ternyata palsu. Kakek sangat baik. Kayaknya hati Bambang belum sekeji itu. Ayahnya ini di hatinya masih ada tempatnya. Ternyata palsu. Syukurlah Pak Santoso aman. Oh, ternyata nggak kena racun. Kenapa nggak bilang dari awal? Kakek selalu buat kamu marah. Jadi mau kamu luapkan amarahmu. Bagus kau tahu. Tapi kakek, karena kakek sudah baik-baik saja, segera tanda tangan dengan grup abadi. Ibu masih belum tahu situasinya. Masa kakek tanda tangan asal-asalan? Asal-asalan? Dewi Santoso, tubuh kakekmu yang kurus ini bisa laku mahal begini. Senang saja. Kalau harus jual kakek, uang itu nggak usah. Kenapa nggak mau? Si tua ini di rumah kita sudah lama makan gratis. Aduh, akhirnya ada hasilnya. Harus tanda tangan. Darah kakek, harus kakek yang putuskan. Dia putuskan? Dia siapa sih? Ku bilang tanda tangan. Ini urusan Pak Santoso. Biar Pak Santoso yang bicara. Aku nggak tertarik. Gak setuju. Kenapa kamu gak setuju? Aku nggak setuju. Pak Santoso, jangan langsung tolak dulu. Kalau syarat kami nggak sesuai harapanmu, kamu bisa ajukan saja. Ayah memang hebat. Paham mundur untuk maju. Aduh, keluarga Santoso bakal kaya. Uang kontrak miliaran. Bisa dinaikkan lagi. Uang kontrak miliaran itu apa? Memang punya menantu Sari. Arif gak bakal dapat apa-apa. Aku nggak ada syarat baru. Aku nggak bakal tanda tangan kontrak ini. Arif, kamu mau cari masalah? Bapak Surya, kamu nggak tahu, kakek ini susah diatur. Cuma aku yang bisa atur dia. Serahkan saja ke aku. Aku jamin dia setuju. Serahkan saja ke kamu. Kalau berhasil, kamu pasti dapat imbalannya. Ayah, biasanya ayah paling sayang Dewi. Demikian pun demi dia, tanda tangan kontrak ini. Kakek nggak usah dengar, Ibu. Demi kebaikan aku. Cuma demi dirinya sendiri. Tenang saja, Dewi. Kakek nggak bakal tanda tangan. Oh ya? Nggak tanda tangan juga boleh. Bapak Surya, anakku ini cucu kandung Arif. Darahnya dari keluarga Santoso. Kalau yang tua nggak setuju, pakai yang kecil saja. Ibu bilang apa? Mau jual aku? Sari gila ya. Jual Pak Aris sudah tak tahu malu. Sekarang malah tega jual anak kandungnya sendiri. Dia tak takut dijahili Tuhan. Dia selalu sombong. Jual anak pun tak aneh. Darahnya mahal. Aduh, Sari, kamu bilang apa sih? Kapan aku bilang mau jual Dewi? Masa aku berani langgar hukum? Aku cuma lihat Pak Surya sangat hebat dan tampan. Aku mau dia nikahi Dewi. Wah, putrimu ini putih dan lembut. Darahnya juga misterius. Tak rugi nikahinya. Ibu tahu, aku mau nikahi Rizky. Sembarangan. Darah misteriusmu. Mau disia-siakan Rizky si miskin. Tadi kakekmu siap minum racun rumput demi kamu. Tak tahu sekarang, apa dia bersedia tanda tangan kontrak demi kamu. Sari, kau ancam aku pakai Dewi? Aku ancam. Apa mau? Cukuplah. Kalian satu keluarga. Kenapa bertengkar? Pak Santoso tua tak setuju usulan kami, tak apa. Dia sudah tua. Pak Bambang Santoso wali hukumnya.
Asal Pak Bambang Santoso setuju saja. Aduh, Bapak Surya ini. Soal riset ayahku, tak usah. Aku takkan setuju. Pak Santoso, mana bisa dibilang riset? Aku mau bicara kerjasama. Kerjasama? Darah Pak Arif Santoso itu harta karun. Kalau riset berhasil, selain hadiah ini, kami juga bagi hasilnya. Kami kasih tambahan 10%. Gimana? Dasar bodoh. Kejadian bagus tak selalu ada. Cepat tuju. Ayah, jangan setuju soal ini. Kakek sudah tua, tak kuat diuji begini. Aku tak tahu Bambang akan setuju atau tidak. Bambang, hentikan. Biar ayah saja. Ayah, biar aku saja. Aku kumpulkan banyak. Ayah istirahat saja. Aku sudah besar. Takkan biarkan ayah susah lagi. Anakku hebat. Soal jual ayah, aku tak setuju. Ayah orang hebat apa? Kenapa tak bisa dijual? Siapa yang mau? Biar dia saja. Aku Bambang Santoso tak setuju. Pak Santoso, tenanglah. Buat keputusan. Begini, aku transfer 2 juta ke rekeningmu dulu. Ambil darah Pak Arif Santoso. Boleh? Oh, kurang ya? Ku buat 10 kali lipat. 20 juta gimana? 20 juta? 20 juta juga tak? Aku tak bisa khianati ayah. Benar? Bagaimana 10 triliun? Berapa? Aku salah dengar. 100 miliar? Kamu nggak salah dengar. Benar 100 miliar. Bambang, cepat tanda tangan. Kalau 100 miliar ini hilang, aku langsung cerain kamu. Aku sarankan, seluruh Nusantara tak ada harga lebih tinggi dariku. Dengan uang ini, rumah mewah, perhiasan, mobil mewah, semuanya ada. Cuma 100 miliar saja. Aku kakek Gunung Suci. Aset triliunan. Bambang, kamu nggak perlu tanda tangan. Aku saja. Semua orang ada harganya. Walau 100 miliar ini jauh dari ekspektasiku, tapi aku orang baik. Aku rela bayar harga ini. Pak Santoso, cepat tanda tangan dokumennya. Ayah, kamu jual kakek. Dasar anak durhaka. Bisa bicara nggak? Apa namanya jual? Ini biar kakek berkontribusi untuk keluarga kita. Ayah! Jangan salahkan aku. Kau bilang kau kena kanker, apa kau takkan lama hidup? Ku suruh kau ke penelitian, juga demi masa depan Dewi. Ayah, aku percaya. Kau takkan salahkan aku, kan? Anak angkatku ini kapan jadi? Sekerja uang dan tak tahu malu. Demi uang malah tinggalkan ayah dan anak. Kalau aku marah, kamu takkan tanda tangan? Ayah, aku takkan. Tapi aku tahu, demi masa depan Dewi, pasti akan suruh aku tanda tangan. Iya kan? Jadi, aku putuskan sendiri. Beralasan, Dewi cucuku. Aku sudah siapkan triliunan aset untuknya. Jangan jadikan keegoisanmu alasan mulia. Pak Arif, kemarin tak bisa cari 1 rupiah. Triliunan, tak tahu malu. Serahkan kontraknya. Tanda tanganlah. Kita putus hubungan ayah anak. Ayah tak mau aku lagi. Aku demi masa depan Dewi. Apa ayah tak mau aku jadi anak ayah lagi? Kamu sudah jual aku kan? Masih pura-pura anak soleh. Cepat serahkan kontraknya. Kakek, jangan tanda tangan ya. Pergi sana. Kakekmu sudah setuju. Kenapa kamu mengeluh? Ayah, duduk sini. Jangan panggil aku ayah lagi. Tanda tangan kontrak ini, kita tak ada hubungan lagi. Bagus kau sadar. Kerjasama dengan Abadi, pilihan terbaikmu. Ayo, ambil darah Pak Arif. Bapak Surya, lengannya sangat halus dan licin. Tak mirip lengan orang tua. Dia sudah hidup 1000 tahun. Pasti ada kekuatan. Kalau tidak, kenapa kita keluarkan 100 miliar? Cepat, tarik darahnya. Pak Surya, ada apa ini? Tak bisa menusuk. Tak bisa menusuk? Bapak Surya, lengannya keras. Jarum pengambil darah rusak. Wih,
Hal kecil pun tak bisa. Biar aku. Arif hidup terlalu lama. Kulitnya jadi batu. Ini agak rumit. Bapak, gimana ini? Aku tak terburu-buru. Kalau darahnya tak bisa diambil, 100 miliar takkan kubayar. Mana boleh begitu? Kontrak putus hubungan sudah ditandatangani. Kalau tak dapat 100 miliar ini, gimana cara jual lagi? Kamu cari cara sendiri. Bambang, cari cara cepat! Sari, tunggu dulu. Dasar bodoh. Jarum tak bisa, pakai pisau. Tak mungkin potong jarinya pakai pisau. Tak bisa dapat darahnya. Ayah, menarik darah kakek sangat berbahaya. Kau berani gunakan pisau? Aku nggak setuju. Lepaskan aku! Jangan gerak. Kenapa buru-buru? Aku datang kasih uang. Mau batal? Enggak semudah itu. Lepaskan cucuku sekarang juga. Boleh lepas kau. Duduk diam di sini. Suruh anakmu tarik darahmu. Selesai. Bener, Pak Surya cuma mau darah saja. Kasih saja, dia nggak akan sakiti Dewi. Iya, benar. Ayah, setuju saja. Kalau aku nggak setuju, kau ayahku. Harus pikirkan aku. Kau harus setuju. Kakek, jangan urus aku. Cepat kabur. Dewi, tenang. Aku akan baik-baik saja. Pak Arif, grup abadi cuma mau darah saja. Kau pasti akan baik-baik saja. Cuma darah saja, kenapa susah-susah? Sudah tanda tangan, harus ikuti kontrak. Kalau luka di lengan, nggak enak. Kita mulai dari jari saja. Kenapa pura-pura peduli? Ah, hentikan! Aduh, pinggangku. Darahku di sini. Kalau sanggup, ambil sendiri. Kalau tak sanggup, aku tak bisa apa-apa. Dewi, kesini sama kakek. Dasar anak nakal, berani kau ke sana? Ibu, aku tak akan biarkan kalian menindas kakek. Jangan Dewi, Dewi! Santoso, kau tak mau bicara baik-baik? Kau pikir aku tak bisa menghukum kau? Santoso, lepaskan aku. Aku orang Majelis Kesatria. Kau tahu, Majelis Kesatria Gunung Suci wakil di dunia ini. Kau tak bisa lawan aku. Sayang, aku sudah menyinggungnya. Kapan Pak Arif jadi sehebat ini? Bagus juga sehebat ini. Nanti tak perlu diintimidasi Sari lagi. Benar juga. Cepat cari sesepuh Pratama di Majelis Kesatria. Hanya dia yang bisa melawannya. Baik, Pak Surya. Aku hubungi sesepuh Pratama. Cepat! Sesepuh Pratama, kau datang di saat yang tepat. Sesepuh Pratama, tolong aku. Sesepuh Pratama Sesepuh Majelis Kesatria. Ada apa dengan keluarga Santoso hari ini? Banyak orang penting datang. Sesepuh Pratama, kamu datang tepat waktu. Kau selamatkan nyawaku. Itu Arif Santoso. Cepat habisi dia. Dia tak hanya menyinggungku, bahkan Majelis Kesatria. Dia hina. Kakek, gimana? Sesepuh Majelis Kesatria datang. Tak apa. Kakek tua sok tahu. Lihat sampai kapan kau pura-pura. Dasar sombong. Pratama, kau apa-apaan? Apa-apaan? Kau hina orang. Nama Tuan Santoso, boleh kau sebut? Kau tahu Tuan Santoso itu? Pendiri Gunung Suci tak mau orang tahu identitasnya. Menyingkir selama 3.000 tahun. Aku tak boleh bilang, dia teman saya. Berani kau ganggu dia. Aduh, ayah. Ayah bilang. Apa ayah kenal sesepuh Pratama? Orang penting begini, kenapa aku tak tahu? Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak patut demi 100 miliar ini putus hubungan ayah. Ayah, aku benar-benar salah. Kau sakiti hati kakek. Mana muka minta maaf? Diam kau, ngomong apa sih? Saat ini kau harus bantu ayahmu. Aku tak mau. Pertama dia lukai aku. Kau bisa abaikan, tapi dia orang yang kepala majelis pilih. Kau berani melanggar perintah kepala majelis?
Pak Surya, bicara baik-baik. Status Tuan Santoso sangat mulia. Tak bisa kau bayangkan. Segera minta maaf pada Tuan Santoso. Kalau tak minta maaf, grup abadimu tak perlu ada lagi. Sari, siapa sebenarnya Pak Arif itu? Bahkan sesepuh majelis kesatria sangat menghormatinya. Aku sudah menyinggungnya, kamu sudah habisi aku. Bagaimana aku tahu? Bu Rini, kau sudah terima uangku. Jangan salahkan aku saja. Pratama, aku panggil sesepuh. Itu tanda hormat. Nasib grup abadi, cuma kepala majlis yang putuskan. Kau tak bisa putuskan. Dengar ini, segera habisi Pak Arif. Dia orang kepala majlis, itu orang kepala majlis. Balas dosa dengan berjasa, atau kau bakal celaka. Pak Surya, kau terus-menerus berkata kasar. Biar aku hukum kau atas nama Tuan Santoso. Berani kau? Pratama, Arif itu orang yang kepala majelis cari. Sudah aku beritahu kepala majelis. Cepat habisi dia. Kalau tidak, kepala majelis akan buatmu mati hidup. Kepala majelis kesatria? Siapa orang hebat itu? Aku mau lihat. Kalau kau mati, apa dia akan balas dendam? Pratama, seranglah. Baik. Ya, Pratama, berhenti. Kalau kau sakiti aku, kepala majelis tak akan maafkan kau. Tunggu kepala majelis datang baru aku jelaskan. Siapa suruh kau menyinggung Tuan Arif? Hidupmu harus berakhir hari ini. Pratama, berhenti. Siapa berani kau? Serang sesama sekte. Salam, Kepala Majelis. Surya, ada apa? Ku kasih tugas jaga Arif. Kenapa kau bertikai dengan Pratama? Kepala majelis, bukan salahku. Sesepuh Pratama datang, langsung membelakang Arif. Serang aku. Kepala majelis, tolong bela aku. Pratama, majelis melarang saling berjarah. Kau anggap aturan tak aja? Kepala majelis kesatria menakutkan. Pratama, cepat minta maaf. Kepala majelis tingkat raja. Kau cuma tingkat guru besar. Berani melanggar perintah. Kau benar-benar nekat. Kepala majelis, dengar aku dulu. Kepala majelis, sesepuh Pratama, bukan satu dosa. Dia tahu darah Arif sangat berguna. Malah menghalangi aku ambil darahnya. Ini jelas-jelas menentang Anda. Pratama, kau melanggar majelis kesatria. Kembali ke majelis kesatria. Surya, kau punya sebulan. Ungkap rahasia darah ini. Baik, kepala majelis. Kakek tua, datang sini. Sudah kubilang, takdirmu jadi percobaan. Tunggu, kepala majelis. Diam! Kenapa? Tak puas hukumanmu? Bukan kepala majelis. Cuma karena Tuan Arif statusnya tinggi. Jangan lakukan ini. Status tinggi? Di Nusantara, cuma pendeta Gunung Suci yang layak disebut status tinggi. Dia cuma Buddha. Mana ada status tinggi? Cepat pergi. Kepala majelis, aku bicara jujur. Pratama, kalau kau tak mau mengalah, biar kau tahu akibat khianat majelis kesatria. Kakek tua, ketawa apa? Aku ketawain dia, sok banget. Pratama sudah jadi orangku, masih berani datang marah. Diam! Kau berani hina kepala majelis? Kau cari mati ya? Kalau mau hukum anak buahmu, tak ada yang peduli. Tapi Pratama, kau tak boleh sentuh. Orang yang cari mati tak banyak. Kau salah satunya. Kalau kau tak tega, Pratama, kau gantikan hukuman dia. Silakan, aku tunggu kau serang. Kakek, kepala majelis, yang menyinggungmu Pak Arif, bukan kami. Hukum saja dia, maafkan kami. Ibu, kamu bilang apa? Dewi, bukannya kamu bilang jangan ada hubungan dengan kakekmu? Kami sekarang putus hubungan dengannya. Ya, benar. Kepala majelis, tadi itu kontrak kami sudah ditandatangani. Itu kami sudah putus hubungan dengan Pak Arif. Tak ada hubungan lagi. Yang mulia, darah Pak Arif ambil saja. Asal ada ini, aku dan Bambang tak keberatan. Ibu, kamu gila? Kau yang gila. Uang ditawarkan tak mau, malah pilih kakek rongsokan ini. Aku mau kakek. Arif, kau kasihan.
Selain cucu tak guna ini, tak ada yang mau kau. Si kakek tak guna. Bapak Kepala Majelis, Anda sekuat 100.000 tentara. Buat apa repot-repot sama sampah ini? Kamu benar. Aku sudah terlalu lama kasih waktu sampah ini. Kepala Majelis, tolong pikirkan. Tuan Santoso itu tak boleh diganggu. Kalau tidak, Majelis Kesatria akan musnah. Pratama, kau berani bicara begini padaku? Tenang, aku segera datang untuk ambil nyawamu. Selain pendeta Gunung Suci, di Nusantara tak pernah ada yang bisa lawan. Kakek ini aneh sekali. Kakek ini ternyata petarung hebat. Sudah, kali ini benar-benar selesai. Santoso, aku wakil Gunung Suci di dunia ini. Kau berani lukai aku? Gunung Suci tak akan maafin kau. Oh, aku malah penasaran. Apa rencana mereka padaku? Tentu saja, ku sadap uratmu, ku lupas kulitmu. Kau akan dibuang ke neraka Gunung Suci. Takkan pernah bisa lolos. Cepat lapor Gunung Suci. Baik. Pemimpin, Kepala Majelis kirim kabar. Dia lawan hebat, tak kuat tahan. Kapan di Nusantara ada yang bisa kalahkan Majelis Kesatria? Ayo kita lihat. Arif, kau takut kan? Saat Gunung Suci datang, mati kau sudah dekat. Takut apa? Mereka cuma muridku saja. Kau berani hina Gunung Suci? Saat pendeta agung datang, kau yang pertama mati. Mereka tak berani. Kau tak bisa putuskan. Kalau kau pintar, cari darahmu. Karena darahmu, biar pendeta agung beri ampun. Jadi aku tak pintar. Cari mati. Kalau kau tak peduli nyawa, jangan salahkan aku. Sari, Arif terlalu nekat. Dia lawan Kepala Majelis. Apa kita semua ikut mati? Takut apa? Kami tak ada hubungan. Kalau ada akibat, takkan sampai ke kami. Kepala Majelis, minta maaf ke Tuan Santoso. Masih sempat. Pratama, kau pengkhianat Majelis Kesatria. Berani bicara ke Kepala Majelis. Kepala Majelis, aku nasihati kau. Pratama, kau terus-menerus provokasi Kepala Majelis. Kau pikir tak ada yang bisa hukum kau? Pratama, tak usah bicara. Saat Gunung Suci datang, mereka akan tahu betapa besar salahnya. Masih sok keras. Kulihat kau mati. Gunung Suci datang. Segera sujud sambut. Sesepuh datang. Pemimpin Gunung Suci sudah datang. Cepat sujud. Selamat datang, pemimpin Gunung Suci. Arif, tunggu saja ajalmu. Tuhan masih sayang padaku. Aku selamat. Kakek, rakyat Nusantara ketemu pendeta agung harus sujud. Dewi, kamu cucuku. Gunung Suci tak pantas kau sujud. Salam pemimpin Gunung Suci. Kakek Agung kenapa di sini? Pemimpin, itu Arif. Dia bukan cuma lukai aku, malah hina kami di depan semua orang. Aliran Gunung Suci. Cepat hukum dia, pemimpin. Ulangi kata-katamu. Ulangi lagi. Pemimpin, Kepala Majelis benar. Arif punya ilmu aneh. Kepala Majelis pun tak bisa melawannya. Dia pasti mata-mata Dewi Barat di Nusantara. Spesial merusak Nusantara. Pemimpin, aku saksinya. Kakek tua itu kemarin sudah mati. Sekarang berdiri di depan kami. Entah itu setan wanita, Dewa Barat. Setan wanita. Sari, kamu makin jago bohong. Bohong apa? Aku bicara jujur. Bu Rini, bantu aku. Bu Rini, kenapa kau takut di depan pemimpin? Tak bisa bicara. Tentu tak bisa bicara bohong. Cih! Pemimpin aku mohon cepat laksanakan. Siapa tahu itu manusia atau setan. Si monsternya, musnahkanlah dia. Pemimpin, cepat bunuh dia. Jangan sampai ada yang ikut. Aku bunuh kau. Kau tahu dia siapa? Dia pendiri utama Gunung Suci. Kau cuma anjing Majelis Kesatria. Berani kau lancang. Kau ini benar-benar kau cari mati. Salam pendiri utama Gunung Suci. Gak mungkin. Kakek tua ya ini mana mungkin dia pendiri utama Gunung Suci. Benar, guru besar. Pasti ada salah orang. Mana mungkin salah. Pendiri Gunung Suci kita. Guru besar, aku sungguh tak tahu
Dia pendiri utama Gunung Suci. Guru besar, maafkan aku. Guru besar! Aduh Tuan Arif, maafkan aku. Kalian grup abadi nekat sekali. Berani mencoba melukai pendiri Gunung Suci. Kalian musnahkan diri sendiri. Guru besar, maafkan aku. Jangan sampai grup abadi musnah. Guru besar. Kalau majelis kesatria kalian Guru besar, lihatlah, saya selalu berusaha keras. Maafkan saya, takkan berani lagi. Cih, masih mau lagi? Kali ini kamu lukai pendiri Gunung Suci sampai parah. Pengawal, usir 2 orang ini dari Nusantara. Jangan sampai kembali. Baik, Guru besar, jangan. Ayah, kami tahu kami salah. Kami buta. Maafkan kami. Aku tahu aku salah. Aku terbutakan uang. Makanya mau ambil darahmu. Aku janji takkan berbuat bodoh lagi. Ya, ya. Ternyata kakek benaran pendeta Gunung Suci. Sudah putus hubungan? Buatlah lebih tuntas saja. Ayah, maksudnya? Pak, panggilan ayah jangan sebut lagi. Ayah, aku benar-benar salah. Ayah, lihat saja. Aku dulu patuh padamu. Bukan. Lihat Dewi. Ayah maafin aku kali ini ya. Ayah maafin aku, ayah. Kakek-kakek maafin ayah dan ibu. Mereka pasti takkan berani lagi. Dewi, aku takkan kirim mereka ke neraka Gunung Suci. Tapi ayah ibumu malas dan sombong. Hari ini, aku akan ajari mereka benar-benar berubah. Kakek, ayah ibu kemana? Aku kirim mereka ke ladang. Tahun ini ada ribuan ton padi. Cukup buat mereka berubah. Pendiri utama, sudah bertahun-tahun Anda tetap gagah. Tak bisa kulewatkan. Gunung Suci sudah siap menunggu Anda. Silahkan kembali. Aku akan kembali. Tapi ada hal penting. Belum selesai. Apa itu? Besok aku dan Dewi akan nikah di Gunung Suci. Segera siapkan. Pendeta, aku... Kita bahas di Gunung Suci. Soal mereka, kau urus saja. Baik, pemimpin. Kakek, kok tiba-tiba jadi pendiri Gunung Suci? Sebenarnya ada apa ini? Aku memang pendiri Gunung Suci. 3000 tahun lalu tak ke surga, tetap menunggu di dunia, orang bertakdir, bantu lepas segel. Ternyata begitu. Baguslah, tak ada yang bisa ganggu kakek. Kakek? Pendeta Agung, yang Tuan bilang soal pernikahan, bisa batalin nggak? Dewi, kamu bilang apa? Pendeta Gunung Suci mau nikahimu. Ini kebanggaan keluarga Pratama. Kok bisa kamu tolak? Tak tahu diri. Ayah, tapi aku sama pendeta tak ada hubungan sama sekali. Mana bisa aku nikahinya? Perasaan bisa dibangun setelah nikah. Tak cuma nikahi pendeta, kalau minta nyawamu, kamu harus setuju. Ayah, nggak bisa. Sudah, jangan bicara lagi. Soal ini sudah pasti... Kakek, aku mau bicara. Kalian pergi dulu. Baik. Kakek, saat ayah ibu suruh aku nikahi Pak Surya, kakek tak setuju. Kok sekarang kakek paksa Kak Dewi nikah? Aku tak benar-benar mau nikahinya. Cuma pakai alasan nikah buat urusan besar. Setelah itu, ku bebaskan dia dan beri ganti rugi. Syukurlah. Pancingan sudah siap. Tunggu ikan kena. Salam, Raja Kegelapan. Kalian berdua tahu rahasia penjebak Nusantara, kan? Ya, Yang Mulia. Aku yang tahu. Bilang saja, apa syaratmu? Yang Mulia, setelah jari Nusantara terbuka, aku cuma mau Arif mati. Yang Mulia, Arif itu cuma sampah. Dia tak punya tingkat dewa. Dia tak pernah terbang. Dia bukan lawanmu, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Orang sejenis itu tak akan mengganggu Anda. Benar, Yang Mulia. Kami bisa bersumpah. Tak usah bersumpah. Aku setuju. Rawal,
1000 tahun Nusantara adalah tanah makan darah kami. Tapi Gunung Suci bangun. Jaring pedang menjebak kami di luar. Mulai besok, jaring pedang takkan bisa menghalangi kami lagi. Siapkan diri kalian. Besok, jamuan darah menanti kita. Keluarga Wijaya hadiah tiba kepada pendeta Gunung Suci 3 bunga sakti, 100 batu permata sakti, 2 kartu hitam 10 miliar rupiah. Keluarga Wijaya kelihatan sangat megah. Takutnya mereka bakal jadi tamu penting pendeta Gunung Suci. Kakek tua, aku dapat kartu hitam 10 miliar rupiah. Berapa uangnya? 3 keluarga besar, keluarga Surya hadiah tiba kepada pendeta Gunung Suci. 1. Perkebunan, 10.000 hektar hutan, 4 wanita cantik. Kepala keluarga Surya cercik, dia kasih pendeta wanita cantik. Dengan pengaruh wanita, keluarga Surya pasti makin sukses. Bambang, pantas ayahmu itu ingin putus hubungan. Ternyata dia mau nikmati sendiri. Kita sudah layani dia bertahun-tahun. Hidup enak, nanti harus ada bagian kita. Cari dia! Ayo. Berhenti! Acara pernikahan pendeta Gunung Suci. Gak ada undangan, gak boleh masuk. Lihat baik-baik siapa kami. Kalian terkenal. Aku nggak tahu siapa kalian. Dengar baik-baik. Kami anak dan menantu pendiri Gunung Suci. Kami orang penting. Berani kamu halangi, cari mati. Maaf. Permisi ya. Silakan masuk. Ayo. Aduh, Bambang. Yang datang ke pesta ini semua tokoh besar Nusantara. Asal ayah bicara, mereka pasti berebut minta kamu jadi bos. Tentu saja, aku anak pendeta Gunung Suci. Dasar orang miskin, jalan tak lihat ya. Kamu bilang siapa? Coba bilang lagi. 2 orang miskin ini berani ribut di pesta pendeta Gunung Suci. Kurasa mereka cari mati. Pengawal, cepat usir 2 orang ini. Jangan ganggu pernikahan pendeta Gunung Suci. Kalian semua, tahu aku siapa? Berani permalukan aku? Lihat baik-baik. Aku Sari, istri Bambang Santoso. Kalian cari mati. Aku tak kenal orang hebat. Sudah menyinggung Anda. Harap maafkan. Maaf, tunggu saja. Soal ini pasti ku bilang ayah. Kenapa kalian kesini? Ayah, ini kan aku dan Sari datang ke pernikahan ayah. Jangan panggil ayah. Kita sudah putus hubungan. Ayah, antara ayah dan anak, mana mungkin ada dendam lama? Iya kan? Ayah, maafkan aku dan Sari. Ya? Ayah putus hubungan kakek. Aku tahu semuanya. Ini pernikahan kakek. Cepat pergi. Dasar anak nakal, tak usah kau bicara. Tapi ayah, mana ada ya begini? Sebelum ingatanmu pulih, rumah kita miskin. Aku dan Bambang kerja keras, mengumpulkan sampah, menjagamu. Sekarang ayah sukses, malah mau usir aku dan Bambang. Aku tak peduli, ayah harus beri penjelasan. Kalau tidak, kami tak pergi. Pendeta Gunung Suci ternyata orang tak tahu balas budi. Tak kelihatan sama sekali. Kalian mau penjelasan? Boleh. Aku kasih penjelasan sekarang. Pendiri utama. Acara pernikahan hampir dimulai. Ayo, kita sambut pengantin wanita dulu. Iya kakek, yang penting nikahi Kak Dewi. Tunggu acara selesai, aku usir mereka. Kamu anak durhaka. Sekarang kamu benci orang tua tak mampu. Mau cari kakek kaya ya? Dasar anak nakal, mau bikin aku mati. Pengantin cantik sekali. Pantas pendeta Gunung Suci terpikat dunia hingga mau nikahi dia. Iya, Pratama sungguh beruntung
memiliki putri cantik begini. Kepala majelis kesatria baru, pasti dia yang akan jadi... Pendeta Gunung Suci sungguh beruntung. Sesepuh Pratama juga beruntung. Aduh, Bambang, lihat ayahmu. Memang tua cari muda, istri lebih muda darimu. Tak tahu malu. Aduh, ayahku itu pendeta Gunung Suci. Semua harus hormati dia. Apalagi dia ini putri sesepuh majelis kesatria. Dewi, hari ini hari bahagiamu. Kenapa nangis? Senyumlah. Aku datang kasih hadiah. Hari pernikahanmu. Aku ucapkan semoga cepat pisah. Wah! Beraninya kamu, berani ganggu pesta kami. Aliran Gunung Suci itu apa? Pesta ini kukunjungi kapanpun dan pergi kapanpun. Apa urusanmu? Berani sekali. Ini pesta pendeta Gunung Suci. Siapa kalian yang berani hina di sini? Betul, dengar ya. Jangan ganggu aku atau kau bakal menderita hari ini. Kalian berdua pohon goyang. Kemarin masih merunduk padaku. Hari ini dekat. Arif mau gigit aku. Ini namanya waktu berubah. Kau tak punya apa-apa. Mana bisa bandingkan? Betul. Arif dia cuma sampah. Kalian pikir dekat Arif jadi dekat harta. Dengar ya, tak lama lagi dia akan mati. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Dengar ya, jaringan Gunung Suci sudah kami hancurkan. Raja Kegelapan Hadi segera datang. Saat dia datang, aku mau kalian aliran Gunung Suci mati semua. Apa? Jaringan Gunung Suci terbuka? Ini mana mungkin? Jaringan Gunung Suci dibangun oleh 10 pendeta agung Nusantara. Kenapa bisa mudah dipecahkan? Jaringan Nusantara ini cuma macan kertas. Siapa susah pecahkan? Serius? Tentu saja benar. Aku punya surat dari Raja Kegelapan. Suratnya, tak cuma Raja Kegelapan. Dewa Barat sudah tiba di Nusantara. Tak sampai setengah jam, seluruh Nusantara akan musnah. Aduh, kalian benar-benar gila. Gila. Dasar cuma rakyat rendahan. Mati saja. Kalian orang Nusantara kelas atas. Jika sadar kenyataan, pisah dari Gunung Suci, bisa juga kuseret nyawa kalian. Jangan bikin gosip. Jangan bohong. Tenang saja. Meski jaringan rusak, asalkan Nusantara dijaga, pendiri utama, Raja Kegelapan takkan bisa mengalahkan kita. Syukurlah. Syukurlah. Dia orang tak bisa jadi dewa. Tak punya tingkat. Dewa masih mau kalahkan Raja Kegelapan. Jangan mimpi. Siapa bilang aku tak terbang? Ikan akhirnya kena umpan. 1000 tahun kultivasi. Akhirnya dapat tingkat Dewa Emas Agung. Kini alam semesta purba boleh kujelajah bebas. Kenapa tak ada yang mau tinggal di dunia ini? Kalau aku pergi juga, gimana nasib Nusantara? Sudahlah, aku hapus ingatanku dan tinggal di dunia ini. Pak, keluarga Wijaya ada ratusan orang. Kami tak bisa berjudi. Aku pamit dulu. Pak, pesta ini terlalu bahaya. Aku pamit dulu. Jangan buru-buru pergi. Kenapa buru-buru pergi? Aduh, Pak Surya tolonglah. Tolonglah, lepaskanlah aku. Kebesaran Bapak kami takkan lupa seumur hidup. Benar Pak Surya, kami dengan Aris tak ada hubungan. Bapak juga lihat surat putus hubungan. Kami sudah tanda tangan. Aduh, kalian putus hubungan? Putrimu, Dewi? Atau belum belutut minta maaf ke Pak Surya? Jangan mimpi. Aku Dewi mati pun takkan minta maaf padanya. Lagian, Gunung Suci takkan mudah kalah. Lihat, aku tak bisa apa-apa. Siapa suruh putrimu mati? Dasar anak nakal, kalau tak minta maaf, aku juga putus hubungan. Tak mau. Baiklah,
Dewi, kalau kamu, apa kamu benar-benar mau tinggal di samping Arif jadi duda hidup? Tak sepadan. Arif selalu suamiku. Pak Surya, kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Dewi, aku tak mengerti. Kenapa kau rela menempel pada Arif si tua ini? Dia cuma memegang status pendiri Gunung Suci. Ada apa lagi yang membuat kau bela dia? Dasar brengsek, tentu tak mengerti. Pemimpin, kemarin harus habisi mereka. Daripada sekarang mereka menghina pendeta Gunung Suci. Dulu aku lemah hati buat kesalahan besar. Hari ini, demi Nusantara, habisi. Berani? Tanpa pertahanan Gunung Suci, siapa lagi yang bisa menghalangiku? Raja Kegelapan datang. Semua kalian harus mati. Salam, Raja Kegelapan. Kalian benar buka lapisan pertahanan. Tenang saja, janji yang kuberi pasti kucapai. Terima kasih, Raja Kegelapan. Raja Kegelapan ada di sini. Kalau kalian pintar, pasti tahu harus bagaimana. Yang mulia, saya dari 3 keluarga besar Nusantara, pemimpin keluarga Wijaya. Mulai hari ini, siap patuhi Raja Kegelapan. Saya kepala keluarga Surya. Saya kepala keluarga Lestari. Siap patuhi Raja Kegelapan. Gus, sangat bagus. 3 keluarga besar, pilar Nusantara. Hari ini malah meruntuh, menghormati Dewa Barat, menghinakan Nusantara. Kamu tahu apa? Nusantara segera jadi milik Barat. Menghormati yang mulia. Itu sudah semestinya kan? Betul, kami cuma mau harta. Aduh, soal yang lain, orang Nusantara rendahan ini, hidup atau mati, apa urusannya? Semua mati saja, hemat pangan. Betul. Benar-benar tak tahu malu dan tak tahu balas budi. Buat apa malu? Bisa dimakan? Dewi Pratama, sudah begini, jangan sok keras. Arif Santoso, kalau kau minta ampun, Nusantara. Tahunan beri barat 1000 tanaman sakti, 100 ton emas. Aku biarkan kau hidup. Gimana? Tak mungkin. Meski mati, aku takkan khianati negaraku. Diam, padahal kau mantan kepala majelis. Tak cuma tak bantu Nusantara, tumpas pemberontak, malah bantu Barat. Mau musnahkan Nusantara, harusnya kau yang mati. Majelis Kesatria punya mantan kepala sepertimu. Itu aib Majelis Kesatria. Pratama, kau kerja keras demi Arif. Apa imbalannya? Cuma jabatan kepala majelis? Cuma tulang tanpa daging? Cuma kau yang suka jilat? Ah, kau tak tahu madu. Kau tak pantas jadi orang Nusantara. Tentu aku bukan orang Nusantara. Sekarang aku hamba Raja Kegelapan. Jika suatu hari kalian bisa berbakti pada yang mulia, posisi hamba ini bisa kalian duduki. Terima kasih Kepala Majelis. Cih, kalian semua orang tak tahu balas budi. Beraninya panggil pengkhianat ini sebagai kepala majelis. Dewi, tunggu. Nusantara musnah. Status kepala majelis pasti akan pulih. Kenapa buru-buru? Berbicaralah manis. Takkan ubah kau penjihat Nusantara. Sekarang, aku bersihkan Nusantara. Kau mau lawan kami? Aku juga ikut. Aku juga. Raja Kegelapan masih di sini. Kalian takkan bisa sentuh kami. Yang mulia, tolong hukum mereka. Baik, Arif. Hari ini kau jadi contoh. Baik, tunggu saja. Kau akhirnya kena jebakan. Kakek tua, apa maksudmu? Apa Arif masih ada rencana lain? Entah juga. Tapi Raja Kegelapan Hadi itu dewa sejati. Arif pasti takkan bisa kalahkan dia. Arif apapun yang dia lakukan, takkan bisa kalahkan dia. Hari ini, alasan aku adakan pernikahan ini. Tujuannya untuk pancing Raja Kegelapan dan bunuh dia. Lindungi Nusantara untuk ribuan tahun. Arif, jangan beralasan. Semua tahu kau tak punya tingkat dewa. Siapa bilang aku tak punya?
Aku tak cuma punya tingkat dewa, tapi tingkat dewa emas agung. Aliran Gunung Suci aman. Nusantara aman. Pendiri utama ternyata tingkat dewa emas agung. Kakek, aku tahu kakek pasti pendeta. Baguslah, rakyat Nusantara akhirnya aman. Tak mungkin, kau tak pernah terbang ke langit, tak mungkin kau pendeta. Arif, jangan kira dengan buku emas palsu bisa menipu kami. Yang mulia, jangan percaya padanya. Dia cuma pamer saja. Cepat habisi dia. Aku takkan percaya. Kini ku bunuh kau. Arif, aku kena tipu kau. Kau sungguh dewa emas agung. Sudah terlambat tahu. Matimu jadi penguburan Nusantara. Kakek hebat sekali. Raja Kegelapan akhirnya mati. Benar, pendiri utama. Nusantara kini bisa tenang dan aman. Dewa Barat yang tersisa tak usah dihiraukan. Aku segera serang mereka. Dewa jahat pada di Nusantara. Habisi rakyat tak berdosa. Sekarang pergi sudah telat. Aku pergi habisi mereka. Balas dendam rakyat Nusantara. Kesatria Langit 3 segi 1. Teleportasi langit dan bumi. Ayo! Tolonglah! Lepaskan kami! Tolonglah! Hidup kalian Nusantara. Kenapa harus kulepaskan? Terima kasih Tuan Dewa. Pendiri utama, pedang sudah kembali. Bagaimana situasi Nusantara? Kerusuhan sudah berakhir. Semua dewa jahat barat sudah kutumpas. Bagus sekali, kakek. Pendeta Gunung Suci, aku dipaksa. Kepala majelis baru rusak jaringan Gunung Suci. Hadi yang mau bunuh Anda itu rencananya. Tolong maafkan aku. Benar, aku yang lakukan. Tapi kau juga terlibat. Mau selamat sendiri, jangan mimpi. Apa dendam kita sebenarnya? Kenapa kau terus ngejar aku? Aku tak mau mati. Jangan berebut, kalian sama-sama penjahat. Banyak orang Nusantara yang mati tak salah. Kalau cuma kalian berdua mati, itu terlalu mudah. Kali lalu kuseret kalian. Kalau tak mau bertobat, kalian masuk neraka Gunung Suci. Dihukum ratus tahun, takkan reinkarnasi. Kalau kalian... Pendeta Gunung Suci, kami tak kenal orang hebat. Kami ditipu Pak Surya, mata kami tertutup. Tolong maafkan kami kali ini. Benar, pendeta Gunung Suci kami cuma manusia biasa. Tak berani melawan Raja Kegelapan. Katakan mau melayani dia. Cuma bohong saja. Benar. Kenapa ada orang yang tak tahu malu? Dewi, jangan marah sama mereka. Karena mereka tak sanggup menanggung beban 3 keluarga besar, kita pilih lagi 3 keluarga besar Nusantara baru. Baik. Jangan! Pendeta Gunung Suci! Cepat bawa mereka pergi. Kalian berdua juga. Kalau tak suka kerja ladang, kalian dihukum. Hidup cari sampah saja. Pak Arif jangan. Ayah jangan begini. Walau bagaimana, aku anak ayah. Saat kalian ambil darahku dan menjualku, hubungan kita sudah putus. Dewi, tolong bantu kami. Mohon maaf ke kakekmu. Tak mau. Kalian hidup cari sampah saja. Jangan mimpi. Ayah, maafkan aku. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Semuanya, pernikahan hari ini sudah selesai. Pergilah semua. Pendeta Gunung Suci, kami pergi sekarang. Dewi Pratama, hari ini memakai namamu. Adakan pernikahan baru, bisa bunuh Raja Kegelapan Barat. Katakan saja, mau kompensasi apa? Pendeta Gunung Suci, keberuntungan Dewi bisa menolong Anda. Tak perlu kompensasi. Aku mau nikah lagi. Arif, nikah lagi ya. Aku mau jadi istri sejatinya. Boleh? Ini... Cepat setuju, kakek. Kau lewatkan Kak Dewi orang sebaik dia, nanti menyesal. Benar, pendiri utama.
Jika Anda dan Nona Dewi menikah, itu juga kebahagiaan aliran Gunung Suci. Baiklah. Bagus kakek, sekarang aku akan beritahu teman-teman kakek biar mereka datang ke pesta besok. Pendiri utama, tenanglah. Pernikahan Anda dan Nona Dewi, aliran Gunung Suci, pasti adakan mewah. Jaminan Nona Dewi takkan tersiksa. Kok baru datang sekarang? Ayo, cepat duduk. Arif, selamat ya. Selamat nikah, Pak Arif. Kali ini akhirnya dapat istri. Kalau bahagia, perasa lebih muda. Ya jelas lah. Seumur hidup Pak Arif tak pernah rasakan rasanya punya istri. Pasti jadi semangat. Ini hari bahagia Pak Arif. Jangan godain dia lagi. Pak Arif, acara nikahmu ini sangat mewah. Hebat sekali. Kenapa? Mana dapat uangnya? Kalau Pak Arif kaya, matahari terbit barat. Beberapa hari lalu masih lihat dia cari sampah. Pak Wijaya, jangan meremehkan. Kalau Pak Arif tak kaya, acara nikahnya bisa seindah ini? Siapa tahu, mungkin pinjaman. Pak Santoso takkan begitu. Nikahnya ini pasti ratusan juta. Kalau bukan pinjaman, pasti dirawat wanita kaya. Bukan, kamu. Aku cuma bercanda. Ayo minum. Hari ini hari bahagia Pak Arif. Ayo minum. Selamat ya, Pak Arif sudah berakhir hidup jomblo. Hidup jomblo. Kalian minum saja. Aku tak minum. Kenapa Pak Arif? Tak hormati aku. Kakek Wijaya, kamu tahu kakek tak pernah minum. Segelas ini biar aku minum. Wah, Pak Arif, cucumu cantik sekali. Benar-benar gadis cantik. Pak Arif, minum dengannya. Untung. Kakek Wijaya, aku sudah habis. Bagus. Pantas cucu Pak Arif. Juga seberani. Ayo, kita minum lagi. Cukup satu saja. Kenapa Pak Arif? Gak mau aku minum. Di rumahku, minum anggur 1982. Ini barang sampah apa? Kalau bukan karena hari pernikahanmu, kau ajak minum, aku pun takkan minum. Betul. Aku mau lihat ini apa. Wah, Pak Wijaya, ini anggur merah istimewa. Gak mungkin. Pak Arif orang miskin. Mana mungkin diajak minum anggur ratusan juta? Pasti palsu. Mana mungkin ada anggur palsu di pernikahanku? Kenapa tidak? Dasar Pak Arif. Tak sangka kau memanfaatkan kami tak pernah minum anggur semewah ini. Menipu kami pakai palsu. Aku tak menipu. Ini anggur merah istimewa asli. Anggur di pernikahan ternyata anggur merah istimewa. Wah, Pak Arif, sejak kapan kau jadi seberlimpah ini? Anggur sebaik ini, biar aku nikmati sepuasnya. Wah, Pak Roni, kok kamu sama Bu Lestari datang bareng? Kita bakal nikah, datang bareng. Kenapa? Selamat ya, Bu Lestari cantik sekali. Cuma dia yang pantas buatmu. Tak seperti kodok yang pikir dengan Bu Lestari tari di lapangan sudah hebat. Padahal tak apa-apa. Sudah, jangan bahas aku. Pak Arif, selamat nikah. Selamat juga Pak Roni. Aku ingat, dulu kamu pernah minum anggur merah istimewa. Arif si tua ini menipu aku pakai anggur palsu. Coba rasakan. Bilang ke Arif, beda apa dengan aslinya? Baiklah, aku coba rasakan. Anggur ini gimana? Palsu kan? Bandingkan dengan asli, beda jauh. Kayaknya asli. Gak mungkin. Berapa uang Arif? Aku tahu kok. Dia gak mampu beli anggur mahal. Pak Wijaya, kenapa buru-buru? Kata aku, anggur ini kayaknya asli. Rasanya mirip, tapi beda sekali. Palsu. Aku tahu Arif si miskin ini tak mampu beli asli, pakai palsu saja. Ini anggur asli. Dengan status kakek, mana mungkin kasih anggur palsu? Siapa ini? Kita teman lama lagi ngobrol kok kamu ikut. Ini cucu Pak Arif, Dewi. Diam. Pak Roni ini penolong kakekmu. Kalau tak ada dia, kakekmu tak bisa cari sampah.
Betul. Kalau masih berisik tanpa sopan, jangan masuk ke rumah kami. Tempat sampah Pak Roni. Tentu kakek takkan ambil. Mudah dikatakan. Kalau Arif tak ambil sampah, takutnya mati kelaparan. Sudah, jangan ribut. Arif, kok istri kamu nggak ada? Dia lagi merias. Meriah? Arif, cepat panggil dia. Biar kita lihat wanita cantik seperti apa dia. Bu Lestari, kamu terlalu jujur. Orang kayak Arif, jangan harap dapat istri cantik. Menurutku, wanita jelek pun susah dicari. Pak Wijaya, ngomong apa sih? Aku cuma bercanda. Kenapa marah? Bukannya Arif tak mau kita lihat? Arif, jangan-jangan pengantinnya jelek banget. Hah? Meski jelek, tak apa. Masih ada. Arif yang nikahi. Istriku tak jelek. Arif, jangan sok tahu. Kamu tahu apa itu wanita cantik? Wanita kayak Wati. Baru disebut cantik. Istrimu takkan sehebat Wati. Setengahnya pun. Lihat Wati, sudah 60. Tampak seperti 40. Iya kan? Istrimu jelas. Itu nenek 60-an. Tak secantik Wati. Wanita cantik, kamu... Hah? Aku istri Arif, Dewi Pratama. Satu lagi, kenapa aku tak tahu aku sudah nenek 60-an? Arif, istrimu cantik juga. Kamu benar istri Arif? Aku memang istrimu. Nama gadis ini kok terdengar kenal? Sepertinya pernah ketemu dia. Gadis kecil, kamu muda dan cantik. Kenapa menikahi Arif si miskin ini? Aku tak mau nikahi orang lain. Aku cuma mau nikahi Arif. Apa kamu ditipu Arif? Kira dia orang kaya? Dengar ya, dia cuma tukang cari rongsokan. Kantongnya dikosong dari wajahmu. Walau Arif seperti apa, aku tetap nikahi dia. Wah, tak sangka. Kamu mau Arif juga? Gadis kecil, aku jauh lebih kaya dari Arif. Kalau kamu ikut aku pastikan kamu hidup enak. Kalau bisa, kasih aku anak laki. Kau hidup enak seumur hidup. Kalau gitu, lihat aku juga. Anakku bos perusahaan besar. Kalau nikahiku, rumah, mobil, semua ada. Pak Jaya, apa maksudmu? Apa maksudmu? Mencari Nona Dewi. Kita bersaing adil. Oke, kita bersaing adil. Nona Dewi, maukah kau nikahiku? Aku kasih mahar 300 juta. Cih, cuma 300 juta? Cuma segitu aja? Padahal kamu selalu remehin Arif. Nona Dewi, aku kasih mahar 1 rumah. Kalian ngapain? Dia sudah jadi istri Arif. Jangan marah, acara belum dimulai kan? Nona Dewi pasti boleh pilih nikahi yang lebih disuka. Aku ngerti. Kalian berdua hari ini cuma mau ganggu. Ganggu apa? Nikah atau tidak, itu urusan Nona Dewi. Nona Dewi, bener kan? Kamu benar. Benar juga, Nona Dewi. Cari suami kaya saja, itu lebih baik. Jangan sampai ditipu pria miskin. Lagi pula orang miskin tak pantas punya istri. Sayang sekali. Arif Santoso baru pas jadi suamiku. Yang lain tak pantas bersanding dengannya. Apa kamu bilang? Beraninya bilang kita kalah dari Arif si pemulung itu. Gadis kecil, kamu masih terlalu muda. Saat kau tersiksa nanti, kau pasti menyesal. Aku tak akan biarkan istrimu menyesal. Siapa tak bisa omong kosong? Pakai apa kau nafkahinya? Dengan kau yang cari botol dan kertas? Tak usah kau pikirkan. Kau! Aku ingat, Dewi Pratama, kamu putri kepala majelis kesatria Pratama kan? Arif Santoso, kau sangat nekat. Beraninya tipu putri kepala majelis. Kali ini, kau pasti mati. Pak Roni, tak salah orang. Mana mungkin salah? Arif Santoso, batalin saja nikah ini. Di depan kepala majelis, bisa ku bantu bicara, biar kau selamat. Tak usah. Kau tak tahu diri. Salam kepala majelis. Ya. Ayah datang juga. Dewi, gaunmu sudah siap. Cepat ganti. Iya, baik. Arif Santoso, sudah terlambat menyesal. Kali ini kau pasti mati. Salam Kepala Majelis Pratama. Kamu siapa? Saya Budi Roni. Saat di Majelis Kesatria, berkesempatan bertemu Kepala Majelis Pratama. Kebetulan Bapak datang. Dia Arif menipu putrimu.
Meski kami teman, tapi tak bisa ikut berbuat jahat. Cepat hukum dia. Benar, Kepala Majelis. Untung Bapak datang tepat waktu. Kepala majelis, penipu tua ini tak tahu cara menipu putrimu. Dia sudah 60 tahun, malah tak tahu malu ingin nikahi putrimu. Kalau terlambat, sudah tak bisa dibatalkan. Salam Kepala Majelis. Arif tak menipu putrimu. Dia dan Nona Dewi saling menyukai. Dia sama sekali tak tahu Nona Dewi putrimu. Omong kosong! Nona Dewi masih muda. Kalau Arif si tua ini tak sengaja menipu, mana mungkin menikahinya? Nona Dewi baru saja bilang ingin menikah dengan Arif. Kakek Pratama, kamu mau lindungi nyawa Arif si anjing, tapi dia menyinggung majelis kesatria. Tak ada yang bisa lindungi dia. Kalau kamu peduli, kalau Arif mati, kamu yang kubur dia. Kepala majelis, kau lancam sekali. Berani kutuk pendeta Gunung Suci. Kau cari mati ya? Pak Arif, dia pendeta Gunung Suci. Benar. Pendeta Gunung Suci bisa menikahi putriku. Itu kebanggaan keluarga Pratama. Kau pikir kau siapa? Berani ganggu keluarga Pratama? Kepala majelis, aku tak tahu. Kau maafkan aku. Benar, Kepala Majelis. Maafkan kami. Kalian berdua tak tahu diri. Dasar. Tak tahu gimana masuk ke pesta ini. Cepat pergi. Baik, aku pergi. Aku pergi sekarang. Kakek Santoso. Bukan pendeta Gunung Suci. Aku tak kenal orang hebat. Tadi aku salah laku. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Pendeta Gunung Suci. Karena kita sudah lama kenal. Yang ku bilang tadi, omong kosong. Anggap saja tak dengar. Boleh kan? Tadi kalian hina Pak Arif. Sekarang masih berani minta maaf. Kakek Pratama, sudahlah. Kita sudah lama kenal. Tak usah habisi. Kalian pergi. Terima kasih pendeta aku. Pak Santoso kau sempurna, cuma hati terlalu lembut. Pendiri utama, pernikahan segera dimulai. Baik, aku tahu. Ayah, terima kasih. Kalau bukan karena ayah, aku mungkin tak bisa nikahi Arif. Kau anakku, tak usah berterima kasih. Asal kau bahagia, ayah rela lakukan segalanya. Pergilah. Arif bisa berdiri di sisimu, menjadi istrimu. Aku sangat-sangat bahagia. Kau mungkin tak tahu, aku sangat mencintaimu. Aku ingin selalu bersamamu, selamanya. Dewi kukira sama denganmu, selamanya bersamamu. Dewi, kau tahu, hidup lalu kau istriku. Di hidup ini takkan ku lepas tanganmu lagi. Soal masa lalu, nanti ku bilang perlahan. Kakek akhirnya menemukan kebahagiaannya. Sangat menyentuh. Pendeta Gunung Suci sangat sayang sama istrinya. Benar-benar mengagumkan. Iya, keduanya pas banget. Jodoh sejati. Kakek Santoso, masalahmu sudah selesai, masalah anak-anak. Jangan asal-asalan. Aku rela malu-malu untuk cucuku Rizky melamar. Dewi, kau kira? Kakek, aku hanya mau nikahi Rizky. Besok aku nikah dengannya. Kakek setuju. Terima kasih, kakek. Dewi, aku segera sampaikan kabar baik ini ke bocah itu. Suruh dia siap-siap. Besok meriah-meriah menikahimu. Pemimpin besok, kamu jadi saksi nikahnya. Terima kasih pendiri utama. Pernikahan ini pasti kuatur dengan baik. Dewi, selamat nikah. Kamu cantik sekali hari ini. Bro, selamat nikah. Tak sangka, kamu cepat sekali. Baru lulus, sudah nikahi Dewi. Ya, istri sebaik Dewi pasti segera nikahi. Menurutku, Dewi cantik ini nikahimu. Kamu untung banget. Aduh, sudah Lia. Jangan godain aku. Duduklah. Ayo pergi. Dewi, hari ini hari bahagiamu. Kenapa orang tuamu tak keluar sambut tamu? Orang tuaku tak datang. Kamu putri tunggal mereka. Kamu nikah mereka tak datang. Jangan-jangan tak bilang ke orang tuamu. Dewi, jujur saja. Apa kamu nikah diam-diam hari ini? Rizky, mau dapat istri gratis? Di dunia ini mana ada hal semudah itu? Aku harus telepon orang tuamu. Siapa bilang cucuku nikah diam-diam? Aku yang setuju dia nikah. Kukira siapa? Ternyata kakek Santoso. Tak tahu malu. Sudah tua begini, masih pegang tangan gadis.
Istriku sendiri, ku peluk sesuka hatiku. Kau beruntung, masih ada gadis muda yang mau bersamamu. Oh ya, kakek Santoso, biasanya ketemu Bu Santoso seperti tikus lihat kucing. Berani atur nikah Dewi. Soal pernikahanku, tentu saja kakek yang atur. Soal keluargaku, tak usah orang luar ikut campur. Kau! Ibu, jangan lupa, kita datang ada urusan penting. Siapa peduli? Kalau anakku tak mohon, pesta nikahmu ini, ajak aku pun tak mau datang. Ayo! Teman-teman, hari ini hari bahagia Dewi dan Rizky. Ayo kita bersama mendoakan mereka bahagia sampai tua. Sampai tua. Selamat nikah. Pak Manajer, apa ini? Karena kalian semua teman anakku, biar aku yang bilang. Tujuan kami datang, ingin tanya Dewi, mau tinggalkan Rizky nikahi anakku? Pak Manajer, Rizky dan Dewi tumbuh bersama sejak kecil. Keduanya susah payah baru bisa nikah. Kau mau apa? Aku ganggu. Aku datang selamatkan Dewi dari neraka. Rizky tak punya apa-apa. Tapi aku sekarang manajer grup emas Nusantara. Grup emas Nusantara? Itu yang di-backup Gunung Suci Raksasa Keuangan Emas Nusantara? Benar, ya, emas Nusantara. Dewi, asal kau ikut anakku, tak cuma emas Nusantara, perusahaan mana kau mau bisa masuk? Gimana? Sekarang tinggalkan Rizky, nikahi anakku. Dewi, masih mikir apa? Cepat setuju sama Pak Manajer. Hubungan aku dan Dewi, kamu tahu, sebagai teman. Pak Manajer merebutnya. Kau malah bantu. Apa niatmu? Rizky Pak Manajer memang lebih hebat. Dia manajer grup emas Nusantara. Kamu? Siapa kamu? Aku juga manajer. Dengar? Rizky tak kalah dari Pak Manajer. Kata-katamu cuma bisa bohongi gadis kecil. Perusahaanmu pantas dibandingin sama emas Nusantara. Emas Nusantara, Gunung Suci. Perusahaan sehebat ini statusnya di Nusantara. Kalian tak tahu? Betul. Dewi, ikut aku saja. Janji, 1 tahun naik mobil mewah. 3 tahun tinggal villa. Gimana? Aku tak butuh. Pak Manajer dengar, Dewi, kami tak butuh apapun darimu. Kalau tahu diri, segera diam. Kalian yang harus diam. Anakku sehebat ini, banyak gadis yang mau nikahinya. Cuma Dewi Santoso yang buta berani nolak anakku. Anakmu itu uang Nusantara. Semua harus suka padanya. Lia, orang hebat seperti Pak Manajer. Aku suka Pak Manajer. Pekerjaanku sekarang tak sehebat. Bantu aku masuk grup Nusantara. Tak masalah. Kukira semua di sini buta. Ternyata masih ada yang tahu situasi. Pak Manajer, tak usah marah sama sampah ini. Mereka takkan bisa menyamai Anda. Dewi, acara mau dimulai. Cepat, ganti pengantin ke Pak Manajer. Satu-satunya cinta hidupku adalah Rizky. Suamiku di hidup ini hanya bisa Rizky. Soal yang lain, jangan sebut lagi. Dewi, tak mau dengar dasar brengsek. Akhirnya aku tahu juga. Dewi Santoso, kamu hidup miskin sama Rizky saja. Tenang saja. Cucuku ini takkan miskin. Aduh, kakek Santoso. Kondisi keluargamu semua tetangga tahu. Miskin sampai tak bisa makan daging, masih so hebat. Oh, benar Pak Manajer? Ya, rumahnya penuh sampah. Bau busuknya. Kalau bukan nikahan Dewi, acara kotor begini, aku tak akan datang. Hei, Dewi Santoso, kondisimu begini. Masih berani nolak Pak Manajer. Pak Manajer mau nikahimu demi selamatkanmu dari miskin. Kalau kamu suka dia, goda saja dia. Dewi, selain kamu, aku tak akan nikahi siapapun. Tunggu saja. Dewi di hidup ini hanya bisa istriku. Dewi, acara segera dimulai. Ayo, kita siap-siap. Iya. Tunggu dulu. Rizky, lihatlah. Acara segera dimulai. Tapi tak ada saksi nikah. Kalau kamu tak peduli Dewi, aku cari sendiri. Ini urusan seumur hidup Dewi. Kenapa pura-pura? Aku nggak butuh. Dewi, kamu salah paham. Kamu tahu siapa pengantar nikahku ini? Siapa dia? Dia murid Gunung Suci, pendeta terbang pedang. Pak Manajer hebat sekali. Bisa undang pendeta Gunung Suci. Tentu saja. Anakku dekat sekali dengan pendeta Hadi. Grup Emas Nusantara sudah lama berhubungan sama aliran Gunung Suci. Undang pendeta buat Rizky si sampah ini sangat sulit. Tapi buatku, cuma harus sepele. Pengantar nikah sudah kubeweskan. Yang kamu undang itu, suruh pulang saja. Kakek Santoso, jangan sok tahu. Pendeta Hadi sangat mulia. Bisa jadi pengantar cucumu, itu keberuntungan besar. Masih mau pilih-pilih. Betul, orang biasa mau. Ketemu pendeta Hadi susah sekali. Kamu malah nggak menghargainya. Dewiku nggak butuh keberuntungan itu. Bukan kamu yang ngatur. Kakek Santoso, pendeta Hadi hampir datang. Cepat ke depan untuk menyambutnya. Ku bilang pergi menyambutnya. Dia tak pantas.
Lancang, kalau kamu masih hina Pendeta Hadi, aku akan habisi kamu dulu. Siapa yang lancang? Berani hina aku. Pendeta Hadi, selamat datang. Yang tadi kasar padamu itu dia Arif Santoso? Kenapa nama kakek tua ini sama dengan pendiri utama? Dia pantas. Kukira siapa orang besar? Ternyata cuma kakek tua. Pendeta Arif sangat keji. Bisa jemput di pintu. Itu keberuntungan besar. Tapi dia tak bergerak. Sungguh tak menghargai Anda. Pendeta Hadi harus hukum dia. Biar tahu mana yang tinggi, mana yang rendah. Kakek tua begini tak pantas kuhukum sendiri. Jadi begini, berlututlah sujud 100 kali padaku. Masalah hari ini selesai. Aku juga bisa jadi saksi nikah cucumu. Arif, cepat sujud minta maaf. Aku sujud padanya. Dia sanggup menanggungnya. Pikir baik-baik. Yang di depanmu adalah Pendeta Hadi Agung Nusantara. Kalau tak sujud minta maaf, nanti kau mati. Pak Manajer sombong sekali, kau pikir. Status Pendeta Hadi bisa menindas kakekku. Tentu Dewi kau belum tahu peristiwa besar di Gunung Suci kemarin. Pendiri Gunung Suci capai tingkat Dewa Emas Agung dengan kekuatan sendiri menumpas semua dewa jahat yang menyerang Nusantara. Bahkan, Dewa Maut Barat yang terkenal mati di bawah pedangnya. Gunung Suci punya pendiri begini. Pendeta Hadi tak cuma menindas, meski habisi sekeluarga hingga tak ada sisa. Tak ada yang berani melawan. Arif sudah dengar kan? Kalau pintar, segera berlutut. Ku bilang lagi, ia tak pantas. Fong Yu, kamu cari mati. Tan Jenderal, karena Arif begitu lancang, mending Tuan habisi dia sekarang. Bikin aliran Gunung Suci disegani. Aku juga berniat begitu. Fang Tiantian, hari ini nikahan jadi pemakaman. Jangan salahkan aku. Kalian yang cari masalah. Cukup, hentikan. Kamu siapa? Beraninya campuri urusan di depanku. Aku juga murid Gunung Suci. Nggak mungkin. Aliran Gunung Suci ada 102 murid. Aku sudah lihat semua. Kok nggak pernah lihat kamu? Aku baru masuk Gunung Suci kemarin. Tak sangka kamu cantik, tapi otakmu bodoh. Kemarin pendiri Gunung Suci nikah, tak ada yang diterima. Mana mungkin? Beraninya bohongiku. Pendeta Hadi, aku cuma ingatkan, murid Gunung Suci, tak boleh ancam orang asal. Yang kamu lakukan sudah melanggar peraturan Gunung Suci. Peraturan Gunung Suci? Mereka bahkan tak tahu Gunung Suci di mana. Siapa yang bisa tuduh aku? Betul, kalau hebat, adukan saja. Dasar wanita, bareng Arif datang ternyata sama jelek. Tunggu Arif mati, selanjutnya kau. Menghajar istriku, tak akan sanggup tanggung akibatnya. Aku habisi dia sekarang, biar kau tahu akibat menyinggungku. Kenapa kalian kesini? Nona Pratama, hadiah pernikahan untuk Nona Santoso. Semua di sini, silahkan diperiksa. Taruh barang di depan, kalian boleh pergi. Wanita ini ternyata murid Gunung Suci. Kita beruntung sekali hari ini bisa ketemu 2 murid Gunung Suci. Tadi aku khawatir soal kakek Santoso. Sekarang aman, paling nggak nyawanya aman. Dewi, ini hadiah pernikahanmu. Bagaimana? Kamu suka? Kak Dewi, aku sangat puas. Cuma barang-barangnya terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Barang ini bukan yang mahal. Asal kamu suka saja. Nona Pratama, ternyata kamu murid Gunung Suci. Aku buta, tak bisa mengenalmu. Aku mohon maaf. Pendeta Hadi, kamu. Diam! Kamu siapa? Beraninya bicara di depan kami. Tak perlu minta maaf, kau sudah langgar peraturan Gunung Suci. Setelah pernikahan akan kuberitahu majelis hukum. Nona Pratama, cuma hal sepele. Kau mau hukum aku? Kita sama-sama murid Gunung Suci. Jangan sampai begini. Nggak baik. Hal sepele? Memanfaatkan statusmu menyerang orang biasa. Bagi Gunung Suci, itu hal sepele. Kakek tua sialan, cepat diam. Aku sudah minta maaf, jangan berlebihan. Tenang saja. Apa yang kau lakukan, Gunung Suci takkan diam saja. Jangan kira karena punya status di Gunung Suci, kau bisa berbuat sesuka hati. Aku juga murid Gunung Suci. Aku juga punya backingan di sana. Ingat, kalau kau menyinggungku, kau akan menderita. Pemimpin, kepada Anda. Kalian berani sekali. Pemimpin datang. Tak sujud juga. Tak hormati Gunung Suci. Pemimpin Gunung Suci tak pantas menerima hormatanku. Berani sekali kau bicara. Pemimpin di sini masih berani bicara kasar. Masih kalah dari kau yang sombong. Pemimpin, jaga baik-baik. Beberapa murid Gunung Suci berulah liar, menindas orang biasa. Sama seperti kau. Pemimpin, wanita ini mengaku murid Gunung Suci, malah menindas semua orang.
Mohon hukum dia keras. Jaga nama baik. Maksudmu Nona Pratama menindas kalian? Ya, semua kata muridmu benar. Benar, pemimpin. Aku saksinya. Wanita ini tak cuma menindas, bahkan lancang ingin membunuh kami. Orang jahat begini, mohon pemimpin hukum dia. Pemimpin, Anda mewakili Gunung Suci. Semua tindakanmu kita saksikan. Jelas kalian yang menindas kami. Sekarang malah memutarbalikan fakta, menghina tanpa bukti. Dewi, siapa yang akan fitnahmu di depan pemimpin? Kau pantas? Jelas-jelas kakekmu sendiri yang sombong. Kalian! Banyak yang jadi saksi. Apa ada yang mau kau katakan? Dewi, tak usah bicara dengan mereka. Pemimpin tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya kau sadar. Kau tahu akibat menyinggung Gunung Suci. Tapi kau sadar terlambat. Pemimpin, aku tahu apa yang harus kulakukan. Harusnya kau sudah kuhusir dari sini. Acara pernikahan cucu pendiri. Mana boleh kau lancang? Pemimpin, kau bilang ini pesta nikah cucu pendiri utama. Gak mungkin. Iya. Ini Dewi Santoso itu cucunya Pak Arif. Jadi Pak Arif itu pendiri utama Gunung Suci ya? Ibu kau pernah bilang, Arif cuma tukang cari sampah. Bagaimana bisa dia pendiri Gunung Suci? Wajah pendiri utama, mana bisa dilihat orang rendahan kalian? Kakek Santoso, bukan, pendiri agung. Lihatlah, kami tetangga lama puluhan tahun. Maafkan kami kali ini. Iya, pendiri agung. Kakek lihat aku tumbuh. Aku datang berebut Dewi. Aku memang gila. Kakek maafkan aku kali ini. Kalian harus minta maaf ke Dewi. Dewi, aku salah kali ini. Aku takkan berani lagi. Iya Dewi, maafkan kami kali ini. Aku janji takkan berani lagi. Mau ulang lagi? Gak. Takkan ada lagi. Takkan. Hari ini hari bahagia kami. Aku tak mau masalah. Cepat pergi. Mulai sekarang jangan muncul lagi. Baik. Pendiri agung, aku salah. Aku tak kenal orang hebat. Maafkan aku kali ini. Pergi sana. Pendiri aku. Pesta cucuku kau rusak. Malah mau fitnah dia. Masih berani minta maaf. Pemimpin, aku tahu aku salah. Bantu aku minta maaf. Pemimpin! Jangan mimpi. Kau harus kembali ke Gunung Suci. Masuk neraka Gunung Suci 3 tahun penuh. Belum pergi? Aku pergi sekarang. Pendiri agung, waktunya hampir tiba. Ayo mulai pesta pernikahan. Kakek, hari ini aku sangat senang dan bahagia. Kau cucuku, hidupmu nanti harus penuh kebahagiaan. Lebih bahagia. Terima kasih kakek. Buat apa terima kasih? Aku ini kakekmu. Hari bahagia. Jangan nangis. Senyumlah. Mulai sekarang, kalian jadi pasangan. Ikatan cinta sudah terikat. Bersama sampai tua. Sampai dunia kiamat, janji cinta kalian dinyatakan di sini. Ayo, tukar cincin. Dewi, aku ucapkan untukmu dan Rizky, cinta kalian abadi selamanya bersamamu. Aku ucapkan semoga kalian sampai tua dan cinta kalian abadi. Kakek gimana? Kakek ucapkan selamanya pegang tangan, takkan tinggalkan sampai tua. Rizky, mulai sekarang kau harus baik sama Dewi. Kalau tidak, aku tak akan maafin kau. Kakek Dewi, dia tak berani kasar sama Dewi. Kakek pendiri Gunung Suci. Benar, pendiri utama aliran Gunung Suci, dukungan Nona Dewi. Kami semua menatap mereka. Rizky, katakanlah. Kakek, tenanglah. Aku pasti baik sama Dewi. Jomlah. Siawang, cuma segini aja. Kalian main-main dia. Kakek Santoso, sekitar sini sudah kami kumpulkan. Benar-benar tidak ada lagi. Benar kakek Santoso. Ini pun kami mohon dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya dapat ini. Jangan omong kosong. Lihat kantong ini. Kurang dari 100 botol. Hari ini aku murah hati. Anggap saja 100. Kalian dapat 10 sen. Bu Sari, kamu tambahin dikit. Kenapa buru-buru? Kertas ini biasa saja. Tapi kakek Santoso hari ini senang hati. Ya sudah, 10 sen sekilo. Tapi apa sih? Tak apa. Sudah. Menurutku kertas ini tak banyak. Kasih 5.000 saja. Kalau botol ini 10, sennya potong saja.
Ayo pergi. Dua orang tua ini buta, berani juga mau uangku. Mulai besok mereka dilarang mengumpulkan sampah di sini. Sari, besok kita bahas lagi. Pak Roni! Pak Roni, keluarlah! Kakek Santoso, kakek datang. Ada apa? Kamu buta ya? Barang berharga ini tak lihat. Tak usah kasih banyak, kasih 10 juta saja. Bu Sari, ini apa-apaan? Cuma mau kasih nggak? Jangan lupa ya. Siapa kakek kami? Ini, kasih. Ayo. Bagus kau tahu diri. Sudah lewat. Kakek Santoso, barang-barang kakek sudah kuterima. Kalau kakek nggak ada urusan, aku kerja dulu ya. Tunggu dulu. Sudah boleh pergi. Bambang, kami masih mau bicara. Baik, aku nggak buru-buru. Katakan saja. Karena kau tanya, aku bicara saja. Ku dengar tempat sampah ini bulanannya ratusan juta. Tempat sampah ini ku beli. Kakek Santoso, dengar dari mana? Mereka bohongi kakek. Ini cuma usaha kecil buat makan. Nggak bisa dapat sebanyak itu. Sudah, tak usah tahu dari mana. Tempat sampah ini ku beli. Kasih nggak? Kakek Roni, jangan sombong. Kami mau tempat sampahmu. Itu kemuliaanmu. Jangan lupa. Kakek kami cuma bicara. Di seluruh Nusantara, kau tak punya tempat. Bu Sari, aku nggak bilang nggak kasih. Kasih saja ya. Bagus kau tahu diri. Kalian kenapa bisa keluar? Bukannya kalian di neraka Gunung Suci? Neraka Gunung Suci, tempat yang penuh celah. Kami datang kapanpun, pulang kapanpun juga. Gak mungkin. Di neraka Gunung Suci, gak ada yang bisa tabur. Kalian tabur mau ngapain? Mau ngapain? Ikut kami saja tahu. Jangan mimpi, ikut kalian. Bambang siap kabur. Mau kabur? Mimpi. Kepala majelis, orang sampah kayak gini mau kabur. Lucu banget. Sudah, cepat bawa mereka pergi. Kalau telat, rugi besar. Kita nggak bakal bisa bangkit lagi. Pak Arif, Bambang, dan Sari diculik. Dua orang yang menculik, satu dari mereka aku kenal. Dia mantan kepala majelis kesatria. Kepala majelis, tolonglah, lepaskan aku. Aku gak ada dendam sama kalian. Gak ada dendam? Arif buat aku menderita begini. Masih bilang gak ada dendam. Bapak Surya, Arif tidak musuh kami. Dia usir kami kerja cari sampah. Kami juga benci dia mati. Sudah, aku nggak peduli soal kalian. Bambang berguna buat kami. Tunggu sebentar, tunggu Pendeta Hadi. Siapa Pendeta Hadi? Aku Pendeta Hadi. Pendeta Hadi, tolonglah, lepaskan aku. Aku tak pernah menyinggungmu. Lepaskan, mimpi. Kau tak menyinggungku. Tapi ayahmu, Arif Santoso, dia menyinggungku. Bambang Santoso Arif Santoso sangat menyinggung Pendeta Hadi. Hari ini, nyawa kalian berdua takkan selamat. Jangan, aku dan Bambang belum mau mati. Jangan, Pak Surya, lepaskan aku. Aku tak mau mati. Oh iya, ada juga Dewi. Aku kasih Dewi untukmu, asal nyawaku selamat. Dewi sudah nikah. Berani kasih wanita yang sudah punya suami. Aku juga tak tahu, Pak Surya. Bambang Santoso. Aku belajar di Gunung Suci 300 tahun baru jadi orang hebat. Tapi Arif cuma satu kata sudah suruh aku ke neraka. Gunung Suci menyesal 3 tahun. Saat keluar takut kekuatanku tinggal sedikit. Karena dia tak tahu diri. Jangan salahkan aku. Pendeta Hadi, mau apa? Mau apa? Tentu saja mau darahmu. Kau anak Arif Santoso. Darahmu bahan terbaik. Ilmu kutukan darah. Dengan kutukan darah, Arif Santoso tunggu saja mati. Tenteng. Sari, ini Karmo. Dulu, kalau tak terpaksa jual darah ayah, takkan sampai begini. Ayah kenapa? Belum kubunuh dia.
masih kuteruskan nyawanya. Kau kabur dari neraka Gunung Suci tanpa izin. Kabur? Sebenarnya aku tak pergi ke sana. Kau pikir aku akan diam-diam di neraka Gunung Suci? Kenapa kau tega begini sama ayahku? Kenapa? Dia anak Arif Santoso. Tak bisa cari Arif, harus cari dia. Ayah, aku mohon, cepat selamatkan aku. Tak seharusnya aku tega. Aku salah. Ayah, aku mohon demi Dewi, selamatkan Bambang. Jangan biarkan dia kehilangan ayah. Aku bisa tolong. Ayah, syukurlah kau tak bahaya lagi. Kalian terlalu senang. Kau pikir bisa selamatkan Bambang Santoso? Arif Santoso, kau tertipu. Oh, apa rencananya? Tentu saja rencana kutukan darah. Pak Arif, walau kau pendeta, tapi kau punya kelemahan. Ilmu kutukan darah ini akan langsung habisi kau. Dan kalau takut, cepat mohon pada pendeta Hadi. Pak Arif, kau dulu selalu pakai statusmu menindas kami. Hari ini, aku mau lihat kau di bawah kutukan darah, berulah bodoh, dan sujud minta ampun. Kutukan darah tak berguna. Cih, Pak Arif, kau cuma sok hebat. Ilmu kutukan darah dari pendeta Hadi khusus buat kau. Pasti berguna. Ilmu kutukan darah dari alam dewa yang turun bertarikh. Kau tak ke alam dewa, pasti tak tahu dahsyatnya. Pendeta Hadi, menurutku, tak usah bicara lagi. Habisi saja dia. Itu yang penting. Aku juga berpikiran sama. Kenapa tak berguna? Bambang anak angkatku, bukan anak kandungku. Darahnya mana mungkin berguna? Ayah? Apa maksud ayah? Aku anak kandung ayah kan? Kalau bukan, tak mungkin ayah sangat baik padaku. Benar kan ayah? Saat kau 3 bulan, aku sudah mengangkatmu. Kubesarkan kau seperti anak kandung. Jadi selama ini, aku selalu balas budi dengan dendam. Pendeta Hadi, Pak Arif bohong. Pasti darahnya kurang. Kau benar. Pasti begitu. Aku ambil darah lagi. Tak tahu diri. Ibu, awas, polanya sudah rusak. Tapi tetap kuingatkan, tak ada orang di dunia atau barang apapun yang bisa memengaruhi Arif. Jangan berhayal lagi. Kakekku mana bisa kalian yang licik ini lukai. Pendiri utama hamba terpengaruh setan. Baru berani khianati guru. Mohon maafkan hamba. Pendiri agung, maafkan saya. Kami tak datang sendiri. Kami dipaksa dia. Pendiri agung benar. Kalau tak bantu dia akan bunuh kami. Kami tak punya pilihan. Lepaskan kalian. Tak mungkin. Kalian ini tak pernah bertobat. Ku kasih tanda di tubuh kalian. Biar kalian selamanya tak bisa keluar neraka Gunung Suci. Jangan! Pendiri! Pendiri agung. Jangan! Dewi beritahu pemimpin, suruh bawa mereka pergi. Baik. Terima kasih, ayah selamatkan kami. Iya, ayah. Aku menyesal. Tak patut aku tega padamu. Perbuatan aku tak manusia. Aku sungguh tak manusia. Aku tak manusia. Ayah, aku janji nanti tak akan berbuat bodoh. Aku akan jaga ayah. Boleh ayah? Tak usah. Hubungan kita sudah putus. Jangan jumpa lagi. Ada lagi. Bambang, kita kumpulkan botol sebanyak ini. Pendapatannya hampir sama dulu. Jangan bohong. Lihat kakek dulu. Bisa kumpulkan botol segulung. Kita masih jauh. Kita kerja keras lagi. Coba kalahkan kakek. Oke, cepat. Ayo. Ayah, ibu, istirahatlah. Aku dan Rizky bawa air, minum dulu. Oke. Dewi, botol-botol ini taruh di mobilmu dulu. Nanti langsung ke tempat Pak Roni, kita jual. Dewi, kamu ketemu kakek belakangan. Aku dan ayah mau ketemu dia. Aku juga belum ketemu. Kata dia bareng Kak Dewi liburan bulan madu. Ya sudah. Tolong bantu. Cepat bantu. Hari ini kita dapat banyak. Bisa laku mahal. Ketuanya berubah banyak. Arif, kamu mau ketemu mereka? Gak usah.